Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Setiawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai telaah jurnal nasional. Sekarang kita masuk ke judul jurnalnya. Di sini judul jurnal yang akan saya telaah yaitu pengaruh kompres hangat terhadap penurunan nyeri pada penderita artritis gout. Nah, artritis gout itu biasa kita dengar sebagai asam urat. Nah, di sini penulis atau autornya itu dengan penulis utama Selyati Zahroh dari Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dan Kartika Faiza dari Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini ada publikasi atau publication-nya. Nah, di sini linknya udah saya cantumkan, bisa dilihat sendiri dengan bulan publikasi yaitu bulan Desember, tahun publikasinya tahun 2018 dengan volume 5, nomor dan halaman yaitu nomor 3, halaman 182 sampai 187 dengan nama Jurnal Nurse dan Kebidanan. Di sini ada penelaah dan tanggal telaah jurnalnya dengan penelaah Yuli Setiawati, saya sendiri, dan tanggal telaah jurnal Kamis 19 Agustus tahun 2021. Sekarang kita masuk ke deskripsi jurnalnya. Nah, deskripsi jurnal itu ada poin-poin yang akan kita telaah, yaitu ada tujuan utama penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan penelitian. Nah, di sini tujuan utama penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh pemberian kompres hangat terhadap penurunan nyeri artritis gout atau asam urat. Dengan hasil penelitian, setelah hasil uji Wilcoxon Sain Rank Test dengan nilai kemaknaan 0,05 didapatkan nilai 0,000 yang berarti kurang, maka H0 ditolak, artinya ada pengaruh kompres hangat terhadap penurunan nyeri pada penderita artritis gout atau asam urat di Paguyuban Lansia Budi Luhur Surabaya. Di sini ada kesimpulan penelitiannya, yaitu pemberian kompres hangat dapat memengaruhi penurunan nyeri pada seseorang yang menderita penyakit artritis gout atau asam urat, sehingga diharapkan Paguyuban Lansia dapat menerapkan serta meningkatkan pemberian kompres hangat terhadap lansia penderita penyakit asam urat. Sekarang kita masuk ke telaah jurnal. Di sini ada poin-poin yang akan kita telaah, yaitu ada fokus utama penelitiannya, elemen yang mempengaruhi tingkat kepercayaan suatu penelitian, dan elemen yang mempengaruhi kekuatan suatu penelitian. Nah, di sini ada fokus utama penelitian, yaitu tentang penanganan nyeri pada penderita penyakit artritis gout atau asam urat di Paguyuban Lansia Budi Luhur Surabaya. Nah, selanjutnya kita masuk ke elemen yang mempengaruhi tingkat kepercayaan suatu penelitian. Yang pertama itu ada gaya penulisannya. Nah, sistematika penulisan dalam jurnal ini tuh sudah jelas seperti nama jurnal, judul, penulis, autor atau abstrak, pendahuluan, metode dan hasil, diskusi, kesimpulan, dan referensi. Nah, yang kedua itu ada penulis, yaitu kualifikasinya. Kualifikasi penulis atau peneliti sudah sesuai dengan kompetensinya yang dibuktikan dengan asal perguruan tinggi, yaitu penulis utama Selyati Zahroh yang berasal dari Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, dan Kartika Faiza berasal dari Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Selanjutnya kita masuk ke jurnal. Nah, di dalam judul ini tuh terdapat poin kelebihan dan kekurangan. Nah, poin kelebihannya menggambarkan isi penelitian secara umum dengan menyebutkan intervensi tindakan kompres hangat sebagai cara untuk mengurangi rasa nyeri pada penderita penyakit artritis gout atau asam urat. Nah, untuk poin kekurangannya itu tidak terdapat kekurangan dalam judul penelitian ini. Sekarang kita masuk ke abstrak. Nah, di abstrak juga terdapat poin kelebihan dan kekurangan. Untuk poin kelebihannya, poin penting dalam penelitian ini sudah dijabarkan dengan jelas pada abstrak dan tidak terdapat kekurangan dalam abstrak jurnal ini. Sekarang kita masuk ke elemen yang mempengaruhi kekuatan suatu penelitian. Di sini terdapat poin tujuan dan masalah penelitian. Nah, untuk poin tujuan penelitian ini adalah
Menyelidiki adakah pengaruh pemberian kompres hangat terhadap penurunan nyeri, artritis gout, atau asam urat. Dan untuk masalah penelitiannya ini adalah ketidakmampuan penderita artritis gout atau asam urat dalam meredakan rasa nyeri, sehingga pemberian kompres hangat dapat meredakan rasa nyeri pada penderita penyakit artritis gout atau asam urat. Nah, yang poin kedua itu ada pertanyaan penelitian dan hipotesis. Sayangnya pertanyaan penelitian tidak dalam jurnal penelitian ini, sehingga hipotesis yang tersirat adalah apakah ada pengaruh pemberian kompres hangat terhadap penurunan nyeri artritis gout atau asam urat. Nah, yang poin ketiga itu sistematika penulisan atau konsistensi logis. Nah, penulisan jurnal ini memenuhi kriteria logis dan konsisten, sehingga sistematika penulisan runtut dan padu. Dan sasaran penelitian ini adalah lansia yang menderita penyakit artritis gout yang kesulitan meredakan rasa nyerinya. Sekarang kita masuk poin kelima, yaitu pertimbangan etikal. Sayangnya, penulis tidak mencantumkannya dalam jurnal, dan untuk definisi operasional, dalam penelitian ini, definisi operasional dari kedua variabel, yaitu kompres hangat sebagai variabel independen dan nyeri sebagai variabel dependen, itu dijelaskan di dalam jurnal ini. Sekarang kita masuk ke metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini itu ada poin desain penelitian, populasi dan sampel, cara pemilihan, teknik pengambilan, dan penentuan besar sampel. Sekarang kita masuk ke desain penelitiannya. Nah, desain penelitian yang digunakan adalah pra-eksperimen dengan pendekatan one group pra-post test design. Pra-eksperimental bertujuan membandingkan atau membedakan suatu tindakan tanpa ada kelompok kontrol. Nah, di sini ada populasi dan sampel. Nah, populasi pada penelitian ini adalah penderita artritis gout di Paguyuban Lansia Budi Luhur, Surabaya. Dengan besar sampel penelitian ini, yaitu 30 responden, yang diambil menggunakan non-probability sampling dengan teknik total sampling, yaitu teknik pengambilan. Nah, cara pemilihan, teknik pengambilan, dan penentuan besar sampel, yaitu penderita artritis gout yang sedang diseleksi sebagai sampel berdasarkan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Dengan instrumen yang digunakan yaitu untuk diberikan kompres hangat adalah buli-buli air hangat yang telah diukur suhunya dan numerik analog scale untuk mengukur nyeri. Nah, nyeri ini dianalisis dengan uji Wilcoxon-Sainz-Rank test. Sekarang kita masuk ke data analisis. Analisis statistik yang digunakan yaitu uji Wilcoxon-Sainz-Rank. Di sini ada hasil penelitian untuk tabel pertama yaitu populasi lansia yang berdasarkan usia di Paguyuban Lansia Budi Luhur, Surabaya, yaitu rata-rata berusia 60 tahun ke atas. Nah, untuk tabel 2 di sini ada populasi lansia yang berdasarkan jenis kelamin di Paguyuban Lansia Budi Luhur, Surabaya, yaitu rata-rata perempuan. Nah, di sini ada tabel 3 dengan tabulasi silang, yaitu setelah dilakukan tindakan kompres hangat terhadap penurunan nyeri pada penderita penyakit artritis gout di Paguyuban Lansia. Ternyata ada perubahan setelah dilakukan kompres hangat pada penderita artritis gout. Sekarang kita masuk ke poin pembahasan temuan hasil penelitian. Di sini ada poin kelebihan dan kekurangannya juga. Untuk kelebihannya, peneliti sudah jelas membahas mengenai kompres hangat sebagai teknik pengobatan non-farmakologis untuk meredakan rasa nyeri pada penderita artritis gout atau asam urat. Serta peneliti ini juga sudah membahas pada populasi apa saja tindakan ini dilakukan. Dan untuk kekurangannya, pembahasan dalam jurnal sudah jelas sehingga tidak ada kekurangan. Nah, untuk kesimpulan dan saran, ada poin kelebihan dan kekurangannya juga. Untuk poin kelebihan, dalam penelitian ini diungkapkan suatu penelitian berdasarkan hasil olah data statistik, sehingga tidak ada kekurangan pada kesimpulan dari penelitian tersebut. Nah, untuk kekurangannya, karena pembahasannya sudah jelas sehingga tidak ada kekurangan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.